Saran saya lebih baik kalau punya modal, gunakanlah bibit unggul. Kenapa dibilang seperti itu? Karena bibit unggul itu sudah melalui tahap penelitian yang bagus. Oke sahabat petani sawit, untuk kali ini saya akan berbagi ilmu tentang bibit sawit cabutan. Oke, buat sahabat petani sawit yang ingin memilih bibit cabutan, apabila teman-teman petani sawit sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Setidaknya berguna nggak berguna itu tergantung pada kita masing-masing. Baiklah, untuk para sahabat petani sawit, apakah bibit cabutan yang ditanam atau yang kita ambil yang tumbuh liar di perkebunan, pohon kelapa sawit, atau di jalan-jalan, apakah bibit tersebut mau berbuah? Nah, ini penjelasannya. Sebenarnya untuk bibit cabutan terkadang tergantung pada kondisi tanah, kondisi lahan, tergantung juga kondisi perawatan. Kalau perawatannya bagus, tanah juga mengizinkan bagus, maka setiap sawit itu mau berbuah kecuali yang jantan. Kalau yang jantan biasanya cuma tumbuh bunga, bukan buah. Dan apa saja dampak menggunakan bibit cabutan? Kelebihan dan kekurangan bibit cabutan itu pada saat tidak terawat. Apabila bibit cabutan itu tidak terawat, maka dia benar-benar berkurang. Kelebihannya, kalau bibit cabutan itu rata-rata buahnya berat-berat dan besar-besar. Itu kebanyakan. Tapi sayangnya kebanyakan itu jarang berbuah. Memang jarang berbuah. Kadang ada 3, 2, 1, tapi dia berat dan besar. Itu kelebihan bibit cabutan. Buahnya keras karena cakang bagian dalam itu besar-besar, makanya dia keras. Kalau kita untuk petani biasa, itu lebih bagus menurut saya cakang yang keras, karena cakang yang keras itu berat. Tetapi kalau teman-teman ingin juga menggunakan bibit cabutan, jangan sampai salah pilih. Karena kalau salah pilih, dampaknya itu lama, karena sawit ini lama, 20 hingga 30 tahun. Ya. Tapi kebanyakan kalau sekarang 20 tahun, 15 tahun udah di replanting. Udah ditumbang, diganti yang baru. Sedangkan untuk dampak bibit cabutan biasanya itu pada pelepah kebanyakan keras. Itu kebanyakan pelepahnya pelepah kuning dan keras. Tergantung pada kita memilih bibit tersebut. Tapi yang rata-rata banyak yang pelepah kuning dan keras. Itu rata-rata pelepahnya panjang. Kadang-kadang tergantung indukan. Kalau indukannya pelepah pendek, maka dia akan menjadi pelepah pendek juga. Nah, lalu bagaimana cara memilih bibit cabutan? Kalau saya biasanya yang saya gunakan bibit cabutan ya, itu sejak 2 lembar daun. Kebanyakan yang saya ambil itu 2 lembar daunnya. Kenapa saya memilih bibit cabutan itu yang 2 lembar daun? Dikarenakan saya harus memasukkan ke dalam polybag terlebih dahulu. Setelah umur 8 bulan atau 5 bulan baru saya tanam. Bukan mengambil yang sudah besar. Karena kalau kita mencabut yang sudah besar, kerjaannya itu terlalu banyak, nggak terlalu ribet. Bongkar pun susah. Kalau kita menggunakan bibit yang masih 2 lembar daun, maka kita mencabutnya aman, dan juga saat ditanam itu tidak stres karena kita langsung pada polybag. Usahakan polybagnya agak besar ya. Nah, cara mencabutnya, kalau saya itu sebesar ini ya, itu masih 2 lembar daun seperti ini. Nah, kita harus melihat indukannya dulu, apakah indukan itu berdasarkan dari bibit unggul apakah tidak. Kalau bibitnya berdasarkan dari bibit unggul dan juga
kualitas buahnya bagus, keras, banyak, pelepahnya panjang dan hijau, maka itu bisa digunakan untuk bibit. Kita cari yang 2 lembar daun seperti ini, yang baru tumbuh 2 lembar daun, dan kita cari yang subur. Subur, daunnya hijau tua, hijau tua daunnya, yang 2 lembar seperti ini, hijau tua. Dan masih ada biji yang nempel di ini ya, di sini masih ada biji. Usahakan cara mengambilnya itu jangan dicabut. Kenapa? Karena kalau dicabut nanti urat-urat akarnya akan terkelupas. Itu cara mencabutnya. Kalau dicabut seperti ini kan, maka akar-akarnya akan terkelupas sehingga membuat dia stres saat kita letakkan ke dalam polybag. Caranya kita harus siapkan salah satu golok runcing ataupun dodos kecil. Kita congkel seperti ini. Seperti ini ya. Nah, jadi kalau kayak gini, dia itu akarnya yang kecil-kecil itu tidak terkelupas. Walaupun dia terpotong tetapi tidak terkelupas. Kalau dicabut kayak gini, otomatis akarnya akan terkelupas dan terpotong. Nah, kayak gini tidak. Nah, seperti ini kan. Jadi akarnya yang ini itu tidak terkelupas kalau menggunakan alat ya. Akar-akar kecilnya. Setelah itu kita bersihkan tanahnya seperti ini. Usahakan masih ada biji seperti ini yang nempel di pangkalnya. Dan juga kalau masih ada biji seperti ini, otomatis kita masih bisa melihat untuk membedakan biji. Nah, biasanya kalau bijinya besar seperti ini, lonjong seperti buah melinjo atau telur ayam ya, potensinya cukup bagus ya, karena ini biasanya bagian luar. Potensi buahnya besar dan berat itu biasanya. Saya bukan orang hebat dalam memilih bibit cabutan, tetapi ini pengalaman yang telah saya lalui sehingga saya berbagi ilmu kepada teman-teman petani sawit yang tidak mampu membeli bibit unggul. Makanya saya berbagi ilmu cara memilih bibitnya. Kalau sebesar ini maka kita bisa membedakan atau memilih yang bagus mana yang tidak. Yang pertama kali, daun kita perhatikan harus hijau tua. Bagian umbi juga benggot harus gemuk. Usahakan cari yang gemuk, jangan sampai cari yang kurus. Nah, ini biasanya pelepahnya potensinya kuning ya. Tidak hijau tapi kuning. Biasanya pelepah kuning tapi tidak terlalu kuning, buahnya cukup banyak. Akar juga kalau bisa jangan terlalu panjang. Akar besar ini tidak terlalu panjang. Itu juga ini belum terlalu banyak. Kalau kita tanam di polybag nanti, dia akan cepat tumbuh akar baru. Kalau bisa kita potong saja segini, biar akar baru tumbuh lebih cepat. Setelah masukkan dalam polybag, itu teman-teman harus rutin menyiram bibit tersebut. Selain dari itu, teman-teman harus memperhatikan bagian bogotnya juga, bagian daun, dan juga di bagian yang ini. Nah, ini yang kita perlukan. Apakah masih ada cadangan, maksud saya cadangan pucuk. Kalau masih ada cadangan pucuk baru, maka otomatis sawit ini akan lebih cepat berkembang biak. Kalau tidak ada pucuk baru, maka otomatis perkembangan biakannya terlambat. Nah, itu buat teman-teman petani sawit yang ingin menggunakan bibit cabutan. Nah, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman petani sawit. Jangan lupa untuk memilih bibit unggul. Kalau mampu, kalau tidak mampu, ya gunakanlah bibit cabutan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan video ini ke media sosial teman-teman masing-masing. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Bibit cabutan kualitasnya juga tidak lebih buruk daripada bibit unggul. Tergantung pada kita memilih bibit tersebut.